Salam saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fatimah Sa'diyah di sini. Saudara, kita akan membahas mengenai tentang apa jadinya negeri kita apabila dipimpin para pengusung khilafah, saudara ya. Apa jadinya bangsa Indonesia kehilangan kebinekaannya, kehilangan dasar Pancasilanya ya. Mereka akan memakai prinsip dengan prinsip satu agama saja ya, sedangkan Indonesia ini dari awalnya memang dari perjuangannya pun dibutuhkan banyak kalangan, dari kalangan agama-agama yang berbeda-beda, bukan hanya Islam ya. Nah, itu sebabnya 3 hari yang lalu saya juga membuat postingan, saudara, untuk mengenai masalah bahayanya virus radikal yang sudah kita jadikan menjadi zona merah ya. Zona merah bagi negeri kita Indonesia sekarang ini bukan pandemi tetapi bahaya radikal, saudara ya. Jadi yang sudah menyusup bukan hanya di kalangan remaja tetapi sudah masuk ke tubuh institut pemerintahan itu sendiri. Dimulai dari MUI, bahkan aparat yang seharusnya membela negara pun bisa berbelot dan ingin mengangkat senjata untuk melawan pemerintahan ini. Tetapi di sini saya katakan tidak semua tidak semua aparat ya, tetapi ada sebagian mereka yang sudah terpapar. Contohnya salah satu melakukan hal-hal yang tidak manusiawi kepada tahanan ya, padahal di situ kan Muhammad KC sudah ditaruh di tahanan Brimob ya, seharusnya itu di situ lebih aman gitu ya, tetapi justru Muhammad KC bisa mengalami hal-hal yang sangat parah ya. Dan selanjutnya, saudara, sekarang Indonesia sudah tidak lagi takut dengan bahaya corona, tetapi bahaya virus radikal ya, yang baru-baru ini saudara juga sudah masuk ke ranah kedokteran ya. Ini kita tidak menyangka sama sekali, saudara ya. Sangat tidak menyangka seorang dokter yang harusnya memiliki kapasitas untuk menangani segala sakit ya. Namanya waktu itu Dokter Sunardi, salah satunya yang akhirnya ditembak mati lantaran melakukan perlawanan kepada petugas yang dapat membahayakan petugas dan masyarakat sekitar. Peristiwa penembakan itu terjadi di Jalan Bekonang, Sukoharjo, depan Cendana Oli pada Rabu 8 Maret 2022 lalu ya. Dan lagi-lagi, saudara ya, ketika dari pihak mereka ditangkap, mereka selalu menganggap bahwa apa yang dilakukan aparat, apa yang dilakukan oleh pemerintahan ini selalu salah ya. Jadi prosedur-prosedur yang sudah dipakai itu selalu dianggap salah bagi mereka. Ya biasalah, namanya juga upaya ya, bagaimana caranya untuk menggulingkan pemerintahan agar terlihat buruk di mata masyarakat, seperti itu ya. Baik, saudara, kita akan menyaksikan bagaimana guru-guru atau pengajar-pengajar yang mereka adalah sebagai pencinta khilafah ya, yang sudah dijadikan panutan dan bukan sedikit lagi pengikutnya tetapi sudah sangat banyak. Otomatis pemaparan virus radikalnya juga semakin banyak. Kita saksikan dulu ya dari Ustadz ini. Berdosakah bersahabat dengan orang kafir? Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi memberikan nasihat, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Kita kalau sahabat ya, kalau kita punya kenalan non muslim ya, karena dia satu kampus, teman kita, nggak masalah, tapi jangan dekat. Lama kelamaan tatkala kita melihat perbuatan-perbuatan kekufuran dia, kita jadi biasa. Tidak ada yang awalnya kita benci, kita malah bisa jadi cinta sama dia. Wah, udah jelas ya, saudara ya, bahwa dia itu mengajarkan supaya muslim itu jangan berteman akrab dengan non muslim ya, karena nanti itu akan menimbulkan rasa kebiasaan dan menjadi awal hubungan sayang atau cinta kasih kepada sesama ya, karena dia melarang untuk makin sayang tetapi seharusnya benci ya. Dia mengatakan tidak ada awalnya kita benci tapi tambah sayang, tambah cinta, katanya begitu ya. Itu yang ditakutkan, yang sudah Allah sebutkan kebencian mereka kepada Islam. Tapi dalam bergaul nggak masalah, tapi untuk jadi teman dekat jangan.
Dia tidak akan mengingatkan kita untuk sholat, jamaah. Karena tidak ada sholat dalam agama dia. Sehingga kita mau tidak mau terpengaruh. Kalau teman ya teman biasa aja di kampus, selesai. Kecuali tadi kita ada maksud untuk berdakwah. Iya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili. Falyamdur ahadukum man yukhalil." Orang itu tergantung teman dekat. Maka lihatlah kalian bersama siapa kalian bersahabat. Itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agama kita tergantung teman kita, teman dekat ya tentu. Wow, luar biasa saudara ya ajarannya ya. Mengatakan bahwa karena kita tidak ada sholat. Sebenarnya sudah berapa kali ya teman-teman apologet itu sudah memberitahukan arti sholat itu apa. Sholat itu sebenarnya berdoa saudara. Cuman berdoa ini tidak dibatasi dengan ritual-ritual seperti halnya saudara muslim ya. Kita mau berdoa itu disarankan oleh Tuhan Yesus mengatakan kalau menyembah Tuhan itu harus dengan roh dan kebenaran ya. Jadi bukan dengan cara ritual atau praktek sujud rukuk berdiri diatur manusia berapa kali dalam rakaat sholat misalnya kayak doa pagi kita harus berapa rakaat itu tidak ya, tetapi di dalam kekristenan itu tidak diajarkan untuk itu. Kalau orang itu mau bersimpuh bersujud berdoa ya silakan dia berdoa dengan sujud dan berdoa gitu ya, tetapi tidak diwajibkan harus diatur seberapa kali kamu sujud, berapa kali kamu ruku, berapa kali kamu berdiri, itu tidak seperti itu. Jadi kalau kita melihat pengajaran Ustadz tadi ya mengatakan bahwa Islam atau teman-teman muslim itu dilarang memiliki teman akrab dikarenakan ya iman Islam itu bergantung kepada siapa kita berteman. Wah, ini bahaya sekali ya saudara. Saya katakan bahaya dikarenakan ini salah satu pencucian otak para orang-orang yang menyusung khilafah ini. Dia begitu radikal menggembar-gemborkan mengenai tentang ajaran yang baru supaya orang terdoktrin semakin jauh dari orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau dalam kekristenan seperti ini saudara, 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Maksud ayat ini bukan memberikan batasan kepada orang-orang yang beragama lain, tetapi orang-orang yang mungkin suka narkoba, ya suka melakukan kejahatan-kejahatan, misalnya maling, preman dan lain sebagainya, itu perlu dijauhi. Tetapi tidak bicara agama, walaupun dia sama-sama agama Kristen pun, tetapi kalau kelakuannya tidak baik harus dijauhi, saudara. Oke, selanjutnya kita lihat apakah memang hanya ustadz ini saja yang mengajarkan seperti itu ataukah ada ustadz lain. Mari kita saksikan lagi ya saudara. Ya Habib, saya mau tanya nih, bagaimana cara kita berteman dengan orang kafir karena rekan hubungan kerja ya Habib, dan bagaimana sikap kita ya katanya ya Habib. Untuk kita bersahabat dan berteman jangan kecuali orang mukmin yang saleh. Karena itu mempengaruhi hati kita dan mata kita dan iman kita. Suhbatil asyrar. Berteman dengan orang yang jelek. Apalagi kafir. Da'un wa ama. Itu adalah penyakit dan bisa membuat hati budak buta. Yazidu liqalbis saqimi saqama. Hati yang sakit dengan teman yang jelek bertambah sakit. Untuk orang kafir jangan dijadikan dia sahabat atau teman lah. Oke lah kawan-kawan ya, memang ternyata yang mengajarkan seperti ini bukan cuman hanya satu ustadz saja, tetapi ada 2 ustadz, bahkan mungkin lebih daripada itu, cuman yang sebagian mereka belum terekspos ya secara keseluruhan. Tetapi yang jelas doktrin-doktrin ini sudah menjamur dan sudah merasuki generasi anak-anak muda kita, bahkan orang tua juga.
Kalau dulu ada kebersamaan ya, perbedaan itu jadi suatu hal yang indah gitu ya. Tetapi kalau sekarang akan dirubah oleh para pengusung khilafah ini. Maka sebabnya saudara, ini saya katakan darurat. Indonesia ini sedang dalam keadaan darurat saudara. Virus radikal yang bahkan melebihi virus corona yang kita rasakan sekarang ini. Ikut pengajaran Yesus saudara. Matius 22 ayat 37 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau bicara tentang keindahan dalam ajaran, naam ya, di dalam ajaran Kristen justru menunjukkan keindahan itu ya. Tetapi kalau ajaran yang justru intoleran ya, seolah-olah membatasi ya dengan persahabatan, dengan hubungan antar sesama ya, justru mengajarkan tidak kasih kepada sesama, tetapi justru diajarkan untuk membenci kepada sesama, maka itu saya katakan lah, itu tidak ada indahnya. Oke? Matius 5 ayat 43 mengatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tuh, ini yang namanya penyempurna saudara ya. Yang namanya penyempurna itu dulu tuh diajarkan untuk membenci musuh, tetapi ajaran penyempurna itu diajarkan untuk bahkan musuh saja harus kita kasihi, bukan diajarkan untuk dijauhkan, untuk kita jauhi, bahkan kayaknya seperti alergi dan takut gitu loh, takut terpengaruh gitu loh ya. Matius 5 ayat 44 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Justru memberikan kesempurnaan. Kalau memang Indonesia kepengen maju dan kepengen lebih baik lagi saudara, maka kita mengikut Kristus, pasti Indonesia akan damai, Indonesia akan lebih baik lagi saudara. Baik, akhirnya sampai di sini dulu saudara perjumpaan kita ya. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu, dan jangan lupa share, lalu komen, like, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe channel. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.